Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desika Berhana, NIM 7211419032. Saya dari jurusan Akuntansi Internasional Universitas Negeri Semarang angkatan 2019. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu bab 10 dengan tema implikasi etis dari teknologi informasi. Nah, lanjut saja, yang pertama itu ada moral, etika, dan hukum. Nah, moral ini tradisi informal perilaku baik yang tetap konstan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Nah, yang kedua itu ada etika atau ethics. Nah, ini merupakan kepercayaan, standar, dan teladan yang ditunjukkan sebagai panduan untuk individu dan masyarakat. Ketika etika bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Lalu ada hukum. Nah, ini peraturan formal yang diterapkan oleh pemerintah di mana terdapat hukuman jika tidak dipatuhi. Next itu ada undang-undang komputer di Amerika Serikat. Nah, hukum komputer di Amerika Serikat telah diharapkan untuk mengatasi hal-hal seperti hak dan pembatasan atas data, privasi, kejahatan komputer, dan paten peranti lunak. Keputusan pengadilan seperti State Street Decision juga berkontribusi terhadap hukum ini. Lalu ada undang-undang paten peranti lunak di Uni Eropa. UE telah mempertimbangkan untuk memperketat persyaratan untuk mematenkan peranti lunak yang tercantum di State Street Decision. Lalu ada undang-undang privasi pribadi di Republik Rakyat Cina. Nah, perhatian telah diberikan kepada masalah-masalah penggunaan komputer seperti keamanan negara, kepentingan sosial, kepentingan warga negara yang berdasarkan hukum, dan kode etik. Lalu ada kebutuhan akan budaya etika. Nah, jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang diharuskan dan dikatakannya. Perilaku ini disebut dengan budaya etika atau ethics culture. Lalu ada bagaimana etika diterapkan. Yang pertama itu ada credo perusahaan atau corporate credo. Nah, ini adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung tinggi perusahaan. Tujuan credo tersebut adalah untuk memberitahu individu dan organisasi, baik di dalam dan di luar perusahaan, akan nilai-nilai yang dianut dalam perusahaan tersebut. Lalu ada program etika atau ethics program. Nah, ini adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan credo perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada kode perusahaan yang disesuaikan. Nah, ini banyak perusahaan yang merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Nah, terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Next, ada alasan dibalik etika komputer. Nah, James H. Moore mendefinisikan etika komputer atau komputer etik sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Dengan demikian, etika komputer terdiri atas dua aktivitas utama. Nah, orang di perusahaan yang merupakan pilihan yang logis untuk menerapkan program etika ini adalah CEO. Nah, seorang CEO ini harus yang pertama itu ada menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat. Lalu yang kedua itu merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Next itu ada alasan pentingnya etika komputer. Yang pertama itu ada kelenturan secara logis. Ini diartikan sebagai kemampuan untuk memogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang kita ingin lakukan. Lalu ada faktor transformasi. Nah, ini adalah alasan atas etika komputer ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu yang drastis. Lalu ada faktor ketidaktampakan. Nah, ini alasan ketiga untuk minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Seluruh operasi internal komputer tersebut tersembunyi dari penglihatan. Lalu ada hak sosial dan komputer. Nah, klasifikasi hak-hak manusia dalam wilayah komputer yang paling banyak dipublikasikan adalah PAPA. Ini rancangan Richard O. Mason. Mason menciptakan akronim PAPA untuk mempresentasikan 4
hak dasar masyarakat sehubungan dengan informasi, yaitu yang pertama ada hak privasi, yang kedua ada hak untuk mendapatkan keakuratan, yang ketiga ada hak kepemilikan, lalu yang keempat itu ada hak mendapatkan akses. Lalu ada audit informasi. Di dalam audit informasi ini yang pertama ada auditor eksternal atau external auditor. Nah, dari luar organisasi untuk memverifikasikan keakuratan catatan akuntansi. Lalu ada auditor internal. Nah, ini tugasnya melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Lalu ada komite audit. Nah, ini yang mendefinisikan tanggung jawab dari Departemen Audit Internal dan menerima sebagian besar laporan audit. Lalu ada direktur audit internal. Nah, ini tugasnya mengelola Departemen Audit Internal dan biasanya melapor ke CEO atau Direktur Keuangan. Lalu next itu ada jenis aktivitas audit. Aktivitas audit yang pertama itu ada audit finansial atau financial audit yang bertugas memverifikasikan catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Lalu ada audit operasional atau operational audit. Nah, ini tidak dilaksanakan untuk memverifikasikan keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Lalu ada audit berkelanjutan atau concurrent audit. Nah, sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan ini berlangsung secara terus-menerus. Lalu ada desain sistem pengendalian internal. Nah, ini tugasnya menjaga agar sistem tersebut bekerja sesuai dengan harapan. Next itu ada menerapkan etika dalam teknologi informasi. Nah, di dalam ini ada kode etik. Nah, kode etik dan perilaku profesional ACM. Nah, kode ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada keharusan moral umum. Nah, ini keharusan ini berkenan dengan perilaku moral, yaitu memberi kontribusi kepada masyarakat, menghindari bahaya, berlaku jujur, dapat dipercaya dan adil. Dan isu-isu yang pada saat ini mendapatkan perhatian hukum, yaitu contohnya seperti hak milik, hak cipta, privasi, dan kerahasiaan. Lalu yang kedua itu ada tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Hal ini berkenan dengan dimensi-dimensi kinerja profesional. Lalu yang ketiga itu ada keharusan kepemimpinan organisasi. Nah, sebagai pemimpin, anggota ACM memiliki tanggung jawab untuk mendukung penggunaan sah sumber daya komputer, menstimulasi orang lain di organisasi untuk memenuhi tanggung jawab sosial, memungkinkan pihak lain di dalam organisasi mendapatkan manfaat dari komputer, serta melindungi kepentingan para pengguna. Lalu yang keempat ini ada kepatuhan terhadap kode. Nah, kode ACM membahas 5 dimensi utama pekerjaan yang berkaitan dengan komputer moral, hukum, kinerja profesional, tanggung jawab sosial, dan dukungan internal. Lalu ada kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Nah, kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting. Yang pertama itu ada masyarakat, yang kedua itu ada klien dan atasan, yang ketiga ada produk, yang keempat ada penilaian, yang kelima ada manajemen, yang keenam ada profesi, ketujuh kolega, dan ke-8 diri sendiri. Lalu etik dan CEO. Nah, CEO ini mendapat memberikan kontribusi besar kepada operasional perusahaan yang etis dengan cara yang pertama itu memahami prinsip-prinsip akuntansi, yang kedua ini menjaga agar sistem pelaporan finansial efektif, yang ketiga mendidik para eksekutif perusahaan mengenai sistem keuangan, yang keempat ini memastikan bahwa alarm terpasang dalam sistem keuangan yang untuk memberitahu manajemen jika perusahaan melenceng dari jalurnya, yang kelima itu ada menjadi pelaku aktif dalam mengomunikasikan informasi ke dalam lingkungan mengenai sistem keuangan perusahaan, yang keenam itu ada menjaga pengendalian pengeluaran TI secara ketat. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.